Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kosbok ingin mempresentasikan bisnis plan kami. Oke, di sini kita beranggotakan tiga anggota. Oke, saya sendiri Noval Abigani dan ada dua rekan teman saya, Muhammad Irfan Muhayyar dan juga Muhammad Rafi Rizky Irawan. Oke, ringkasan dari Kosbok ini adalah sebuah layanan inovatif yang dirancang untuk membantu mahasiswa anak kos dan juga penghuni asrama dalam memenuhi kebutuhan harian mereka dengan cara yang lebih mudah, praktis, dan juga efisien. Layanan ini menyediakan paket kebutuhan yang berisi makanan instan, minuman saset, cemilan ringan, dan juga perlengkapan mandi dalam bentuk paket mingguan dan juga bulanan. Seluruh paket yang ditawarkan Costbox ini bersifat fleksibel, terjangkau, dan juga langsung dikirim di tempat tinggal pelanggannya. Selanjutnya itu adalah latar belakang. Latar belakang anak kos dan penghuni asrama ini adalah sering menghadapi eh, berbagai kendala terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Banyaknya mahasiswa yang harus membagi waktu antara kuliah, organisasi, tugas kampus, hingga aktivitas lainnya. Sehingga seringkali mereka malas atau tidak sempat pergi berbelanja. Selain itu juga beberapa anak kos ataupun asrama ini memiliki aturan. Beberapa anak kos ataupun asrama ini juga memiliki aturan keluar masuk tertentu yang membuat akses belanja menjadi terbatas, terutama pada hari. Selanjutnya, tujuan bisnis. Tujuan utama dari Cosbox adalah untuk memudahkan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan harian mereka tanpa harus repot keluar kos ataupun asrama mereka. Selain itu, bisnis ini bertujuan untuk menciptakan layanan yang praktis, ekonomis, dan juga struktur sehingga pelanggan dapat melakukan perencanaan kebutuhan dengan lebih baik melalui paket mingguan dan juga bulanan. Boleh di next selanjutnya. Baiklah. Selanjutnya ada produk dan layanan. Costbox menyediakan berbagai kebutuhan yang sering digunakan oleh mahasiswa kos seperti mie instan, snack minuman, saset, sabun, sampo, pasta gigi, dan tisu, dan kebutuhan sederhana lainnya. Produk yang dipilih merupakan barang yang memiliki tingkat kebutuhan tinggi dan sering digunakan. Next. Nah, kami telah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber saat kegiatan ini, yang yaitu hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa kos menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka mengalami kesulitan dalam mengatur waktu untuk berbelanja kebutuhan harian. Banyak mahasiswa menyampaikan bahwa padatnya aktivitas kuliah, organisasi tugas, serta kegiatan personal membuat mereka sering menunda belanja hingga kebutuhan benar-benar habis. Selain itu, faktor cuaca, rasa malas, jarak kos dengan minimarket, serta keterbatasan transportasi juga menjadi alasan utama mengapa mahasiswa membutuhkan layanan yang lebih praktis. Next. Nah, adapun target pasar dari Kosbok ini adalah mahasiswa perantau yang tinggal di kos atau asrama. Mereka berada pada rentang usia 17 hingga 25 tahun, berada di lingkungan kampus dan cenderung memiliki aktivitas yang padat. Kelompok ini sangat potensial karena memiliki kebutuhan yang bersifat rutin, terus-menerus, dan tidak bisa dihindari. Selain itu, mahasiswa pada umumnya cenderung mencari sesuatu yang praktis, cepat, dan tidak ribet sehingga Cosmo sangat relevan dan dengan kebutuhan mereka. Next. Nah, analisis kompetitor dalam menjalankan bisnis ini, Cosbox tentu memiliki sejumlah kompetitor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kompetitor langsung berasal dari minimarket, supermarket, warung sekitar kos, hingga platform belanja online. Namun, namun meskipun mereka menyediakan kebutuhan yang sama, cara layanan yang diberikan berbeda dengan konsep Cosbox. Pada umumnya, mahasiswa tetap harus keluar rumah untuk berbelanja langsung ke minimarket atau warung, yang tentu membutuhkan waktu dan tenaga di situasi tertentu. Next. Nah, value proposition dari Cosbox.
Cosbox menawarkan nilai utama berupa kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan harian mahasiswa. Tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mencari barang satu persatu. Hal ini membantu mahasiswa mengatur keperluan mereka dengan terstruktur sekaligus mengurangi kemungkinan kehabisan stok mendadak. Selain itu, Cosbox juga membantu mahasiswa menghemat waktu dan tenaga. Mahasiswa tidak perlu keluar rumah, tidak perlu mengantri, dan tidak perlu terganggu aktivitas hanya untuk membeli kebutuhan sederhana. Cosbox memberikan rasa aman karena kebutuhan mereka selalu tersedia, terutama dengan sistem paket bulanan dan mingguan. Dodi. Oke, baik. Selanjutnya ini model bisnis. Nah, di sini kami menggunakan model penjualan paket kebutuhan harian dengan sistem langganan mingguan dan bulanan. Nah, fokus utamanya ialah pendapatan berulang dari pelanggan mahasiswa kos. Pemesanan dilakukan secara digital dan bisnis diperkuat melalui kerjasama dengan pemilik kos dan pengelola asrama untuk memperluas jangkauan serta menciptakan pelanggan tetap. Next. Selanjutnya supplier. Nah, di kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti toko grosir, distribusi makanan instan, distributor minuman saset, supplier to toiletries, serta UMKM lokal. Nah, pemilihan supplier dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas produk, harga yang kompetitif, kestabilan pasokan, serta reputasi pemasok itu sendiri. Dengan bekerja sama langsung dengan grosir dan distributor, Costbox dapat memperoleh harga yang lebih murah dibandingkan harga eceran sehingga margin keuntungan tetap terjaga dan membebani pelanggan dengan harga tinggi. Terus strategi pemasaran. Nah, pemasaran dilakukan secara digital dan langsung. Media sosial digunakan untuk membangun brand awareness melalui konten yang relevan dengan kehidupan mahasiswa, didukung influencer kampus dan promo khusus. Pemasaran offline dilakukan melalui pendekatan ke kos, asrama, dan lingkungan kampus untuk memperkuat kepercayaan pelanggan. Next. Nah, operasional bisnis. Di operasional bisnis ini meliputi pengadaan barang dari supplier, penyortiran kualitas, pengemasan sesuai paket, hingga pengiriman terjadwal ke pelanggan. Sistem pre-order dan stok terbatas diterapkan agar operasional efisien. Layanan pelanggan disediakan untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pengguna. Di rencana keuangan, modal awal itu dialokasikan untuk stok barang kemasan, distribusi, dan promosi. Estimasi keuntungan sekitar 20.000 per paket dengan penjualan 50 sampai 100 paket per bulan. Costbox berpotensi menghasilkan keuntungan kotor 1 juta sampai dengan 2 juta per bulan dengan peluang meningkat melalui sistem langganan dan produk tambahan. Next. Risiko dan mitigasi. Risiko pertama adalah kehabisan stok atau keterlambatan pasokan dari supplier. Nah, untuk mengatasi hal ini, Costbox akan bekerja sama dengan lebih dari satu supplier hingga selalu memiliki alternatif pemasok. Selain itu, manajemen stok harus dilakukan dengan baik agar kebutuhan selalu terpenuhi. Risiko berikutnya adalah persaingan dengan minimarket, warung, atau layanan sejenisnya. Untuk menanggulangi hal tersebut, Costbox harus tetap menjaga kualitas pelayanan, harga yang tetap kompetitif, serta menonjolkan keunggulan berupa kepraktisan dan sistem paket siap pakai. Pelanggan tidak hanya dijual produk, tetapi juga kenyamanan. Next. Timeline implementasi. Nah, pada bulan pertama, Costbox akan fokus melakukan riset pasar lebih mendalam serta menjalin komunikasi dan negosiasi dengan calon supplier. Pada tahap ini juga dilakukan persiapan konsep produk, desain kemasan, serta identitas brand agar terlihat profesional.
Memasuki bulan kedua, Costbox akan mulai melakukan uji coba layanan atau trial kepada sejumlah pelanggan terbatas seperti teman, mahasiswa sekitar, atau penghuni asrama tertentu. Nah, tujuan uji coba ini adalah untuk mendapatkan feedback yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi sebelum launching resmi. Pada bulan ketiga, Costbox akan melakukan launching resmi dan mulai melakukan pemasaran besar-besaran. Bulan keempat dan seterusnya difokuskan pada pengembangan pasar, peningkatan layanan, perluasan jaringan pelanggan, serta evaluasi rutin untuk memastikan bisnis berjalan sesuai rencana. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.